Oke, kembali lagi di kuliah Lab Statistika Terapan. Jadi pada pertemuan kita yang kelima, kita akan membahas tentang moderasi regresi dan juga path analysis. Nah, kita lanjut. Nah, jadi ada dua subbab di sini. Ada yang namanya variabel moderasi dan juga ada yang namanya variabel intervening. Teman-teman bisa lihat di modulnya dari bab 9 di halaman 101. Nah, jadi moderasi itu apa? Moderasi itu adalah suatu variabel yang bisa memperkuat maupun memperlemah hubungan antara suatu variabel independen dengan variabel dependen. Nah, contohnya itu seperti yang ada di contoh model penelitian, di mana ROA sebagai variabel independen dan stock return sebagai variabel dependen. Nah, si ROA itu akan mempengaruhi stock return. Nah, yang dimaksud dengan variabel moderasi adanya current ratio. Ini bisa membantu ROA dalam mempengaruhi si stock return. Jadi si current ratio ini bisa memperkuat hubungan ROA terhadap stock return, ataupun current ratio bisa memperlemah hubungan ROA dengan stock return. Itu yang dinamakan dengan variabel moderasi. Nah, di variabel moderasi itu hipotesisnya cuma ada satu, yakni HO. HO itu variabel yang dimaksud. Jadi variabel moderasinya ini, di contohnya ini adalah current ratio, itu bukan merupakan variabel pemoderasi. Nah, HA-nya apa? HA-nya itu merupakan variabel pemoderasi. Nah, nanti teman-teman kalau ketemu soal pemoderasi, itu silakan teman-teman sesuaikan nama variabel pada soal. Tetapi untuk pada kesempatan kali ini, variabel pemoderasi itu tidak dimasukkan ke dalam ujian. Jadi saya akan jelaskan secara cepat. Nah, terus untuk menentukan HO sama HA-nya itu gimana? Nah, caranya seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana kita menilai dari nilai sig-nya. Nah, jika nilai sig-nya itu lebih besar daripada alfa, maka HO yang tidak dapat ditolak. Nah, tetapi jika sig-nya itu ternyata lebih kecil daripada alfa, maka HA yang tidak dapat ditolak. Oke, kita lanjut ke variabel intervening atau variabel perantara. Nah, jadi variabel intervening itu apa? Variabel intervening itu adalah variabel yang memediasi atau menghubungkan antara suatu variabel independen dengan variabel dependennya. Nah, teman-teman bisa lihat di contoh model penelitiannya yang akan kita gunakan di perkuliahan kita pada hari ini agar teman-teman semakin paham. Nah, di sini contoh model penelitiannya itu hampir sama seperti pada contoh model penelitian yang moderasi, di mana saya mengambil ROA sebagai variabel independen dan stock return sebagai variabel dependennya. Nah, tetapi peran current ratio di sini sebagai variabel intervening. Nah, teman-teman bisa lihat variabel ROA itu dapat mempengaruhi stock return dengan dua cara. Yang pertama, ROA bisa langsung mempengaruhi stock return dengan satu cara. Jadi, ROA langsung mempengaruhi stock return. Nah, cara kedua adalah ROA bisa mempengaruhi stock return itu bisa melalui current ratio. Nah, jadi ROA mempengaruhi current ratio, nanti current ratio yang mempengaruhi stock return. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ROA bisa mempengaruhi stock return dengan cara langsung maupun dengan cara tidak langsung. Nah, cara tidak langsungnya itu yang dinamakan dengan intervening variable. Nah, kita lanjut. Nah, apabila teman-teman nanti ketemu soal variabel intervening atau path analysis, nah, cara pertama adalah teman-teman buatlah model penelitian. Nah, model penelitian di sini itu sama, tidak ada yang berubah. Pokoknya kalau misalnya teman-teman ketemu soal variabel intervening, modelnya selalu seperti ini, tidak mungkin berubah. Nah, paling juga nanti yang diubah adalah nama-nama variabelnya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan yang ada di soal. Itu yang pertama, teman-teman menentukan model penelitiannya. Jadi ada satu variabel independen, satu variabel dependen, dan satu variabel intervening. Nah, di sini juga arahnya jangan sampai salah. Jadi, ROA atau variabel dependen itu mempengaruhi variabel dependennya dan juga mempengaruhi variabel intervening. Sementara variabel intervening itu akan mempengaruhi variabel dependennya. Jadi akan ada gambarnya semakin rumit seperti ini. Nah, langkah kedua adalah teman-teman tentukan persamaan regresinya. Nah, untuk membuat persamaan regresi itu di mana-mana sama. Ada dua persamaan. Nah, persamaan pertama adalah jadi itu adalah persamaan regresinya dari si dependent. Nah, seperti biasa. Jadi, apa saja yang mempengaruhi si stock return ini? Nah, ternyata yang mempengaruhi stock return adalah ROA dengan current ratio. Maka sebab itu, teman-teman masukin Y atau stock return itu sama dengan beta 1
Beta 1 itu adalah nilai dari ROA ditambah dengan beta 2. Beta 2 adalah nilai dari current ratio, lalu ditambah dengan epsilon 1 atau error 1. Itu untuk persamaan 1. Nah, nanti di persamaan 2-nya, teman-teman lihat, ternyata current ratio itu kalau kita lihat bisa sebagai dependent juga, karena dia dipengaruhi. Dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh ROA. Nah, si current ratio, jadi makanya sebab itu kita masukin ke persamaan kedua. Kita tulis current ratio sama dengan beta 3 ROA ditambah dengan epsilon 2. Nah, teman-teman pokoknya caranya sama seperti ini, jangan sampai berubah. Nanti yang berubah adalah nama-nama variabelnya. Untuk beta 1, beta 2, beta 3, epsilon 1, epsilon 2 itu nggak berubah sama sekali. Jadi teman-teman bisa ikutin lambang-lambang yang ada di sini dan nanti akan disesuaikan dengan nama variabelnya. Kita lanjut. Nah, di variabel intervening itu ada 4 hipotesis. Nah, kita akan bahas hipotesis pertama. Nah, teman-teman bisa lihat pengaruh langsung itu adalah dari ROA langsung ke stock return. Teman-teman bisa lihat garis yang berwarna merah. Nah, ROA langsung mempengaruhi stock return tanpa ada variabel penghalangnya atau variabel interveningnya. Nah, HO-nya adalah tidak terdapat pengaruh secara langsung. Nah, jadi variabel independennya apa terhadap variabel dependennya apa. Nah, kata-kata ini tidak berubah, teman-teman bisa langsung kopas aja, lalu nanti sesuaikan dengan nama variabelnya. Lalu HA-nya apa? HA-nya adalah terdapat pengaruh secara langsung return on asset terhadap stock return, atau terdapat pengaruh secara langsung variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, cara menentukan HO dan HA itu sama. Jadi SIG itu kalau lebih besar daripada alfa, maka HO yang tidak dapat ditolak. Nah, jika SIG yang lebih kecil daripada alfa, maka HA yang tidak dapat ditolak. Nah, teman-teman harus kerjakan dari hipotesis 1 sampai hipotesis 2 secara berurutan. Jangan sampai kebalik-balik. Jadi, teman-teman mulai dari pengaruh langsung dulu, terus habis itu pengaruh yang tidak langsung, lalu ke pengaruh-pengaruh yang lainnya. Itu nggak boleh. Teman-teman harus mulai dulu dari pengaruh yang langsung, lalu ke pengaruh dari ROA ke current ratio ke stock return, dan dibuat pengaruh tidak langsung. Ini untuk hipotesis pertama. Lalu untuk hipotesis kedua, itu hanya pengaruh. Nah, ini yang saya bilang, kita akan membuat hipotesis atau akan membuat apakah ROA itu mempengaruhi current ratio atau enggak. Nah, itu dinamakan dengan hanya pengaruh. Nah, HO-nya adalah tidak terdapat pengaruh ROA terhadap current ratio, atau tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel intervening. Lalu HA-nya terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel interveningnya. Di sini adalah ROA dan current ratio. Nah, cara menentukannya sama, dilihat dengan SIG. Kalau SIG-nya lebih besar daripada alfa, maka HO yang tidak dapat ditolak. Tapi kalau misalnya lebih kecil daripada alfa, maka HA yang tidak dapat ditolak. Ini untuk hipotesis kedua. Nah, hipotesis ketiga itu adalah kita mencari hubungan antara current ratio dengan stock return-nya. Jadi, mencari pengaruh dari variabel interveningnya ke variabel dependent-nya. Nah, caranya adalah untuk HO-nya tidak terdapat pengaruh dari si variabel intervening terhadap variabel stock return-nya atau variabel dependent-nya. Lalu HA-nya itu terdapat pengaruh dari variabel intervening itu ke variabel dependent-nya. Nah, jadi ada pengaruh nih dari current ratio terhadap stock return. Itu HA-nya. Cara menentukannya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, dilihat dari SIG. Kalau lebih besar daripada alfa, maka HO yang tidak dapat ditolak. Kalau SIG-nya lebih kecil daripada alfa, berarti HA-nya yang tidak dapat ditolak. Nah, untuk hipotesis 4 itu sedikit berbeda dengan yang lain. Nah, di mana cara pertama adalah kita akan mencari nilai beta 1, beta 2, beta 3. Ini jangan sampai kebalik tata letaknya. Jangan teman-teman tulis beta 1 di sini, beta 2 di sini, beta 3 di sini. Salah. Teman-teman harus menghitungnya secara benar. Jadi secara yang ada di sini. Jadi teman-teman ikutin aja yang ada di sini. Beta 1 untuk variabel independen terhadap variabel dependent. Beta 2 untuk hubungan antara variabel intervening dengan variabel dependentnya. Dan beta 3 itu hubungan antara variabel independen dengan variabel interveningnya. Jangan sampai terbalik, harus mengikuti sesuai yang ada di sini. Nah,
Langkah pertama untuk menentukan hipotesis 4 adalah, yang pertama, teman-teman ikutin HO dan HA yang ada di sini. Jadi untuk HO, itu tidak terdapat pengaruh secara tidak langsung. Nah, variabel independennya ditulis, yakni ROA, terhadap variabel dependennya itu apa, yakni stock return, lalu melalui variabel intervening, di sini adalah current ratio. Nah, lalu HA-nya, terdapat pengaruh secara tidak langsung return on asset terhadap stock return melalui current ratio. Nah, untuk menentukan HO dan HA ini tidak memakai SIC lagi, melainkan melalui beta 1, beta 2, dan beta 3. Nah, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, jadi yang pertama kita harus menghitung pengaruh langsungnya. Nah, menghitung pengaruh langsungnya adalah kita menghitung absolut dari beta 1. Maksudnya absolut itu kayak gimana? Angka mutlak dari beta 1 itu berapa? Nah, kalau misalnya di sini beta 1-nya hasilnya positif, maka ini tidak akan berpengaruh. Tetapi, kalau misalnya beta 1-nya itu hasilnya negatif, maka sebab itu gunanya absolut. Jadi, dia langsung akan auto positif angkanya. Misalnya, hubungan antara ROA dengan stock return itu beta 1-nya adalah min 0,5. Nah, berarti kalau di absolut, berarti nilainya adalah 0,5. Jadi minnya itu hilang. Nah, itu untuk menghitung pengaruh langsung. Nah, untuk menghitung pengaruh tidak langsung atau ROA, itu mempengaruhi current ratio dan current ratio mempengaruhi itu stock return, itu caranya adalah absolut dari beta 2 dikali dengan beta 3. Nah, jadi teman-teman jangan terbalik. Teman-teman mulai dulu dari beta 2, lalu mengkali beta 3. Kalau ketemu hasilnya, teman-teman absolutkan. Jika hasilnya negatif. Tapi kalau hasilnya positif, ya berarti ya teman-teman tulis aja positifnya berapa. Kalau negatif, baru teman-teman tulis absolut. Nah, di sini, jika pengaruh langsung ternyata lebih besar daripada pengaruh tidak langsung, berarti HO tidak dapat ditolak. Tetapi, jika pengaruh langsungnya ternyata lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung, maka HA tidak dapat ditolak. Nah, ini yang berbeda. Jadi, teman-teman jangan sampai salah untuk menentukan beta 1, beta 2, beta 3, karena di sini akan mempengaruhi perhitungan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Oke, sekian untuk teori. Kita akan langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soal itu saya ambil dari UTS Lab Starter pada semester sebelumnya. Nah, di sini tertulis bahwa Renata sering mendapatkan nilai yang baik di kampus. Nah, karena si Renata itu rutin melakukan kegiatan seperti olahraga yang teratur dan tidur yang cukup. Nah, karena kebiasaan tersebut, si Renata itu mendapatkan nilai akademik yang tertinggi satu angkatan. Jadi, si Renata itu mendapat nilai yang terbaik di teman-teman seangkatannya. Nah, si Renata itu ingin meneliti apakah nilai yang dia dapat itu secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh olahraga melalui tidur yang cukup. Nah, teman-teman perhatikan soal kata yang ada di bawah ini. Apakah nilai secara tidak langsung dipengaruhi oleh olahraga melalui tidur yang cukup? Di sini jelas bahwa yang menjadi variabel dependent adalah nilai. Nah, karena nilai itu dipengaruhi. Nah, kalau dengan kata dipengaruhi, berarti ini adalah variabel dependent. Kalau kata-katanya adalah memengaruhi, berarti nilai adalah variabel independent. Nah, karena di sini kata-katanya adalah dipengaruhi, maka nilai adalah variabel dependentnya. Nah, dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh olahraga. Nah, olahraga berarti di sini adalah variabel independent. Nah, melalui tidur yang cukup. Tidur. Nah, tidur itu adalah variabel interveningnya. Kalau ada kata-kata melalui, itu adalah variabel intervening. Jadi teman-teman perhatikan soal sejeli mungkin yang ada di sini. Karena sekali teman-teman kebalik dalam menentukan variabel independent, dependent, intervening, itu nanti perhitungannya akan salah total. Nah, maka sebab itu si Renata mengumpulkan data dari ke-15 orang sebagai berikut. Di sini ada data olahraga, tidur, nilai dari teman-temannya, yakni Amir, Bernard, Cynthia, Doni, Emmaus, Foni, Gilang, Hari, Intan, Jonas, Kristo, Lala, Mirna, Nirwan, dan juga Oscar. Nah, contoh soalnya apa? Soalnya itu ada 2. Dan ini nanti bakal akan keluar di UTS teman-teman. Jadi soalnya itu nggak lebih dari 2 untuk soal path analysis. Nah, soalnya adalah buatlah sebuah diagram jalur dan persamaan regresinya dengan lengkap. Nah,
Diagram jalur yang kayak gimana? Diagram jalur adalah yang seperti ini. Teman-teman akan membuat diagram jalur seperti ini. Jadi teman-teman bikin bagan variabel independen, bagan variabel dependent, dan bagan variabel intervening. Nah, teman-teman jangan sampai salah. Lalu yang kedua, teman-teman buatlah persamaan regresi yang lengkap. Nah, jadi itu yang tadi ada 2 persamaan, itu teman-teman juga harus tulis. Nah, itu ada nilainya. Nah, dan langkah kedua adalah teman-teman lakukan uji pembuktian variabel intervening. Nah, yang 4 hipotesis tadi. Nah, jadi teman-teman kerjain kalau misalnya mendapatkan soal ini, teman-teman buatlah 1 diagram alurnya yang tadi, kotak-kotak itu. Lalu yang kedua, persamaan regresinya. Lalu yang ketiga, buatlah uji pembuktian dengan 4 hipotesis. Oke, kita akan langsung aja masuk ke dalam soal. Nah, ini Word-nya yang nanti juga akan menjadi soal praktek teman-teman. Nah, langkah pertama adalah seperti biasa, teman-teman kopas tabel ini. Lalu teman-teman kembali ke Excel. Lalu teman-teman paste. Nah, langkah pertama di mana-mana adalah teman-teman silakan buat data yang rapi di Excel agar bisa diolah di SPSS. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik Save. Lalu teman-teman letakkan file teman-teman di folder masing-masing. Saya taruh di bahan praktek seperti biasa. Kita kasih nama aja Excel Math Analysis. Nah, kalau udah, teman-teman bisa close. Lalu teman-teman bisa langsung masuk ke SPSS. Lalu teman-teman impor datanya. Nah, di sini teman-teman tinggal cari di mana teman-teman menyimpan Excel teman-teman. Kalau udah, teman-teman bisa klik open. Akan muncul toolbox tentang read Excel file. Pastikan data teman-teman benar. Kalau sudah, teman-teman bisa klik OK. Nah, setelah langkah di sini, teman-teman jangan analisis dulu. Teman-teman perhatikan dulu soal yang ada di Word teman-teman. Jadi, yang diminta pertama kali adalah kita akan membuat diagram jalur dan persamaan regresi dengan lengkap. Jadi, kita akan membuat diagramnya dulu. Ini akan saya gedein biar kelihatan. Nah, kita akan buatlah diagramnya, diagram yang kotak-kotak tadi, dan juga persamaan regresi yang tadi ada 2. Nah, ini saya udah bikin di sini. Teman-teman juga buat yang ada di sini, kecuali yang XX-nya. Karena nanti XX-nya di sini, ini ada nilainya. Teman-teman bisa kosongin dulu atau dikasih logo XXX di sini, biar nanti bisa kita isi bareng-bareng. Nah, langkah pertama adalah, ya, pastikan teman-teman membuat modelnya seperti ini dulu. Jangan sampai salah, arahnya jangan sampai terbalik. Yang kedua adalah teman-teman mengisi kotak variabel independen. Kotak variabel independen adalah kotak yang ada di pojok kiri atas. Nah, kalau udah, kita tinggal isi. Nah, kita tinggal isi. Nah, jadi di sini, ini variabel apa? Variabel independennya. Kita lihat lagi ke soal. Variabel independen di sini adalah olahraga. Kenapa olahraga? Bukan nilai. Karena lihat kata-katanya adalah dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Nah, kalau misalnya kata-katanya dipengaruhi, berarti ini nilai adalah variabel dependennya, olahraga adalah variabel independennya, dan tidur adalah variabel interveningnya. Maka sebab itu kita tulis di sini olahraga. Olahraga. Lalu variabel independennya adalah nilai. Dan variabel intervening yang ada di bawah sini, ini adalah tidur.
Nah, pastikan teman-teman menggambar ini dulu, bisa di Word atau bisa di kertas, terus habis itu di-scan, dimasukin ke Word, itu juga bisa. Nah, jadi di sini teman-teman perhatikan lagi, olahraga adalah variabel independennya, tidur adalah variabel interveningnya, dan nilai adalah variabel dependennya. Untuk yang XXX di sini teman-teman bisa hiraukan terlebih dahulu. Nah, kalau udah, teman-teman sekarang masukkan persamaan regresinya. Kita mulai dari yang Y1. Y1 itu apa? Y1 adalah variabel dependennya. Nah, sekarang kita lihat variabel dependennya apa? Variabel dependennya adalah nilai. Maka sebab itu, untuk persamaan regresi pertama, Y1-nya adalah nilai. Lalu, di sini beta 1 teman-teman bisa hiraukan, teman-teman bisa langsung ke X1. X1 ini apa? X1 adalah variabel independennya. Nah, variabel independennya apa? Variabel independennya adalah olahraga. Nah, lalu ditambah dengan beta 2. Beta 2 X2. X2-nya apa? X2-nya adalah variabel interveningnya. Nah, maka sebab itu kita tulis tidur. Nah, sehingga untuk persamaan regresi pertama, nilai sama dengan beta 1 olahraga ditambah beta 2 tidur ditambah epsilon 1. Itu untuk variabel untuk persamaan regresi yang pertama. Persamaan regresi yang kedua. Nah, di sini ada Y2. Y2 itu apa? Y2 itu adalah variabel interveningnya. Maka sebab itu variabel interveningnya adalah tidur. Nah, ini berlaku untuk semua soal path analysis. Jadi teman-teman kalau misalnya ketemu soal ini, tinggal teman-teman ganti aja nama-nama variabelnya. Untuk caranya sama persis. Nah, di sini tidur sama dengan beta 3 terus X1. X1 itu apa? X1 adalah variabel independennya, yakni olahraga. Nah, sehingga persamaan regresi untuk nomor 2 adalah tidur sama dengan beta 3 ditambah olahraga ditambah epsilon 2. Cukup seperti ini, teman-teman akan mendapatkan nilai untuk poin pertama. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mencari 4 hipotesis yang akan dibuktikan melalui uji pembuktian variabel intervening. Kita mulai dari hipotesis yang pertama. Nah, pengaruh langsung. Nah, kita ingin mengetahui hubungan antara olahraga dengan nilai, dengan jalur langsung. Jadi, si olahraga itu mempengaruhi nilainya itu berpengaruh atau enggak? Benar nggak sih olahraga itu mempengaruhi nilai tanpa ada perantara dari si tidur? Nah, maka sebab itu, untuk hipotesis 1, langsung aja kita tulis, tidak terdapat pengaruh secara langsung olahraga terhadap nilai. Untuk HA-nya, kita tinggal ganti juga, variabel independennya adalah olahraga, variabel dependennya adalah nilai. Nah, untuk mencari sig-nya, baru kita akan mulai menganalisis. Nah, teman-teman bisa kembali ke SPSS-nya. Pastikan datanya sudah benar di sini, jangan sampai ada yang kosong. Kalau udah, teman-teman bisa klik Analyze. Lalu teman-teman bisa klik Regression di bawah Correlate dan di atas Log Linear. Kalau sudah klik regression, teman-teman klik linear. Analyze, regression, linear. Kalau udah, teman-teman bisa klik linearnya, nanti akan keluar toolbox. Ini yang namanya linear regression. Nah, di sini teman-teman masukkan dependent sama independennya. Nah, dependentnya adalah nilai. Tadi kita udah sepakat, dependentnya adalah nilai. Nah, lalu independennya apa? Independennya sekarang kita lihat di regresi yang pertama. Nah, nilai itu beta 1 olahraga, beta 2 tidur. Jadi, kita masukin aja independennya olahraga dan tidur. Tidur walaupun di sini adalah variabel intervening, tetapi secara regresi ini adalah variabel independen karena dia juga akan mempengaruhi si nilai ini. Teman-teman bisa lihat arah yang ada di sini. Nah, di sini ada dua arah di sini yang sama-sama mempengaruhi nilai, yakni olahraga dengan tidur. Nah, mereka berdua ini mempengaruhi nilai, walaupun tidur ini ternyata dipengaruhi oleh olahraga. Nah, jadi untuk persamaan regresi yang pertama, itu variabel independennya kita anggap
olahraga, dan juga tidur. Maka sebab itu kita kembali lagi, independennya kita masukkan olahraga dan juga tidur. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, bisa dilihat lagi persamaan regresinya, biar teman-teman bisa lebih paham. Nah, kalau udah, teman-teman silakan klik OK, lalu akan keluar outputnya. Nah, yang diambil apa? Yang diambil dari keempat output di sini kan ada variabel enter, ada model summary, ada ANOVA, dan juga ada koefisien. Nah, yang diambil adalah koefisiennya saja. Nah, ini teman-teman bisa copy koefisiennya, saya besarkan. Saya copy, lalu bisa saya taruh di bawah hipotesis 1, biar lebih paham teman-teman. Nah, oke. Nah, si olahraga terhadap nilai itu nilainya diambil dari yang mana? Diambilnya dari sik yang ada di sini. Nah, kenapa sik yang ada di sini? Karena sik di sini adalah sik punyanya si olahraga. Dan dependent variabelnya adalah nilai. Teman-teman perhatiin dependent variabelnya di sini nilai, lalu modelnya di sini adalah olahraga. Maka sebab itu siknya adalah sik dari olahraga, yakni 0,771. Nah, sekarang kita lihat 0,771 itu lebih besar atau lebih kecil daripada alfa. Ternyata lebih besar. Kalau lebih besar, berarti yang ditolak apa? Yang ditolak adalah HA. Yang diterima apa? Yang diterima adalah HO. Jadi bahasanya adalah HO tidak dapat ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah teman-teman silakan copy aja yang ada di HO ini. Nah, tidak terdapat pengaruh langsung olahraga terhadap nilai. Untuk hipotesis 1 selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke hipotesis yang kedua. Nah, hipotesis kedua apa? Hipotesis kedua, kita ingin mencari pengaruh antara variabel independen dengan variabel interveningnya. Nah, jadi kita ingin mencari yang ada di sini. Teman-teman ingat-ingat lagi yang ada di PPT, kan kita harus mulai dari variabel independen terhadap variabel dependen, variabel independen terhadap variabel intervening, variabel intervening terhadap variabel dependen, dan variabel independen, variabel intervening, dan juga variabel dependennya. Nah, berarti hipotesis kedua adalah kita mulai dari si olahraga ke tidur ini. Nah, atau kita bisa pakai persamaan regresi yang kedua. Jadi kita bisa artikan tidur di sini adalah variabel dependennya karena dia dipengaruhi oleh si olahraga, dan si olahraga adalah variabel independennya karena dia mempengaruhi variabel si tidur. Nah, kita bisa lihat di sini, kita tulis saja, tidak terdapat pengaruh olahraga terhadap tidur. Hanya terdapat pengaruh olahraga terhadap tidur. Nah, kalau udah, teman-teman silakan kembali ke SPSS, ke bagian input. Nah, caranya untuk mencari hubungan antara si olahraga dengan si tidur, ini caranya sama seperti tadi kita mencari hubungan antara nilai dipengaruhi oleh olahraga dan dipengaruhi oleh tidur. Caranya adalah kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear. Nah, jangan lupa ini kita reset dulu biar datanya nanti nggak numpuk. Lalu kita masukin dependennya apa, independennya apa. Nah, kita lihat model regresi yang kedua, di mana yang menjadi dependen adalah tidur. Dan yang menjadi variabel independen adalah olahraga. Nah, teman-teman pastiin dependennya sudah benar, independennya sudah benar, jangan sampai kebalik. Kalau udah, teman-teman bisa klik OK. Nah, nanti akan keluar output yang akan sama seperti output yang tadi di atas. Bedanya, output yang di atas itu dependent variabelnya adalah nilai, sementara untuk
output yang ada di sini, dependent variabelnya adalah tidur. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman seperti biasa, ambil output yang koefisien, yang dependent variabelnya adalah tidur. Jangan sampai salah. Kita copy untuk koefisien yang dependent variabelnya adalah tidur. Kita kembali langsung ke Word-nya. Saya ke bawain aja biar rapih. Nah, lebih rapih. Nah, SIK yang diambil tuh SIK yang mana? SIK yang diambil adalah SIK dari olahraga. Nah, tadi kan kita ngambil SIK yang dari olahraga, tapi kok angka SIK-nya kok bisa beda? Yang tadi itu SIK-nya itu angkanya 0,771 dan sekarang SIK-nya adalah 0,534. Nah, yang membedakan adalah variabel dependent-nya. Di sini variabel dependent-nya adalah nilai dan variabel dependent di sini adalah tidur. Nah, jadi kita tandain aja SIK yang 0,534. Kita masukin ke sini. Nah, 0,534 itu lebih besar atau lebih kecil daripada si alfa. Nah, ternyata lebih besar. Kalau lebih besar, maka HO yang tidak dapat ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh olahraga terhadap tidur. Nah, untuk hipotesis kedua sudah selesai. Nah, sekarang kita ingin mencari hipotesis yang ketiga. Kita kembali lagi ke model penelitiannya, di mana kita akan mencari pengaruh antara tidur dengan nilai. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat dari tadi, untuk nilai itu kan tadi kita udah cari. Nah, kita udah keluar outputnya, yakni di hipotesis 1, di mana yang variabel dependentnya itu sama-sama nilai. Nah, maka sebab itu, kita nggak usah masuk ke SPSS dan kita nggak perlu lagi yang namanya analisis. Kita tinggal copy aja output yang ada di hipotesis nomor 1, lalu teman-teman silakan kopas di bawah hipotesis 3. Ini adalah cara cepatnya. Jadi teman-teman nggak perlu analisis lagi karena angkanya itu nanti bakal sama. Karena variabel dependentnya adalah nilai. Maka sebab itu saya tadi minta olahraga dan tidur itu sekalipun dimasukin langsung ke dalam model penelitian. Agar nanti nggak 2 kali kerja. Nah, kita tulis HO-nya tidak terdapat pengaruh tidur atau variabel intervening yang kita masukkan, tidur terhadap nilai. Lalu HA-nya kita tulis terdapat pengaruh tidur terhadap nilai. Nah, cara mencari SIK-nya dari mana? Cara mencari SIK-nya adalah kita ambil SIK di bawah yang 0,771 atau di bawah yang jawaban nomor 1. Nah, angkanya adalah 318. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dependent variabelnya adalah nilai dan variabel independentnya adalah tidur. Maka sebab itu SIK-nya adalah 0,318. Bisa tulis 0,318. Maka ini lebih besar daripada alfa. Kalau lebih besar daripada alfa, maka HO tidak dapat ditolak. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh tidur terhadap nilai. Nah, ini untuk hipotesis 1, 2, 3. Nah, sekarang kita masuk ke hipotesis keempat yang lebih rumit. Nah, tapi teman-teman nggak perlu lagi analisis di SPSS karena di output yang sudah teman-teman tulis di hipotesis 1, hipotesis 2, sama hipotesis 3 itu udah ada semua informasinya. Nah, kita mulai aja dari yang pengaruh langsungnya. Oh iya, sebelumnya kita tulis dulu HO dan HA-nya. Nah, tidak terdapat pengaruh secara langsung variabel independen. Nah, variabel independennya adalah olahraga terhadap variabel dependennya. Variabel dependennya adalah nilai, melaluinya adalah variabel intervening.
kita tulis tidur. Untuk yang H-nya sama, tidak terdapat pengaruh secara langsung olahraga terhadap nilai melalui tidur. Nah, tadi kan saya bilang, teman-teman nggak perlu analisis lagi yang ada di SPSS. Cukup teman-teman kopas output yang ada di hipotesis 1 dan ada di hipotesis 2. Kenapa hipotesis 3-nya nggak dimasukin? Karena hipotesis 3 itu adalah output dari hipotesis 1. Sama aja, jadi kita nggak perlu buang-buang tempat. Nah, kita kopas hipotesis 1-nya. Ini saya hapus 0,71-nya. Nah, lalu kita kopas yang hipotesis yang keduanya, outputnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Data yang dibutuhin itu yang mana? Nah, ini yang dibutuhin adalah betanya. Beta yang mana? Beta ini adalah teman-teman bisa kembali lagi ke gambar model penelitiannya. Tadi kan teman-teman melihat di sini ada XXX, XXX, XXX. Nah, ini yang nanti akan kita kerjakan sekarang. Nah, untuk mengisi ini dari mana? Untuk mengisi ini, teman-teman lihat ke output yang paling bawah. Output yang di hipotesis yang ada di hipotesis 4, betul. Nah, teman-teman lihat di standardized coefficient betanya. Nah, angka-angka ini yang akan menjadi beta. Nah, untuk mengetahui mana beta 1, beta 2, beta 3 itu yang mana? Nah, beta 1-nya itu adalah yang dependent variabelnya adalah nilai dan yang variabel independennya adalah olahraga. Nah, jika teman-teman tidak lupa, saya akan kembali ke SPSS-nya. Nah, di sini kan saya tulis bahwa beta 1 adalah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, di sini maka sebab itu, ini adalah nilai dari hubungan variabel dependen, yakni nilai, dan juga variabel independen, yakni olahraga. Maka sebab itu kita tulis min, 0,84. Kita tulis min 0,084. Nah, kenapa nggak di absolut? Ya, karena nanti di absolutnya dalam perhitungan. Jadi kalau dalam model, itu kalau hasilnya min itu nggak apa-apa, itu masih benar. Nah, nanti diperhitungkan, yang pasti perhitungan antara pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung, itu baru diabsolutkan. Nah, ini untuk beta 1. Lalu beta 2 yang mana? Beta 2 adalah standardized coefficient beta yang dependent variabelnya adalah nilai dan yang modelnya itu adalah tidur. Jadi yang hubungan antara variabel intervening dengan variabel dependennya. Nah, nilainya adalah 0,292. Maka sebab itu kita tulis di model penelitian besarnya pengaruh tidur terhadap nilai adalah 0,292. Nah, kita sekarang akan mencari beta 3. Beta 3 nggak ada lagi di output yang atas, melainkan ada di output yang bawah, karena dia berbeda independen. Independennya adalah variabel interveningnya. Nah, kita lihat di sini, satu-satunya yang dependent variabel yang interveningnya itu adalah tidur, itu standar koefisien betanya adalah 0,174. Maka sebab itu kita langsung kopas aja angka 0,174, angka ini menjadi beta 3. Nah, sehingga lengkaplah untuk gambar model penelitian. Nah, sampai sini ini belum selesai. Teman-teman harus mengisi perhitungan yang ada di bawah sini. Nah, pertama kita akan menghitung pengaruh langsungnya. Nah, pengaruh langsungnya adalah absolut dari beta 1. Beta 1-nya berapa?
Beta 1-nya adalah 0,084. Ada minnya. Maka sebab itu, ini adalah absolut dari min 0,084. Sehingga jawaban akhirnya adalah 0,084. Nah, itu adalah besarnya pengaruh langsung. Nah, itu untuk beta 1. Sekarang kita akan menghitung beta 2, di mana beta 2 adalah absolut dari beta 2 dikali beta 3. Maka sebab itu, kita bikin dulu absolut beta 2-nya itu berapa? Nah, beta 2-nya di sini adalah 0,292. Nah, jangan terbalik karena beta 2-nya itu yang ini, bukan yang ini. Nah, untuk beta 2 adalah 0,292. Beta 2-nya 0,292. Lalu dikali dengan beta 3-nya. Beta 3-nya adalah 0,174. Nah, teman-teman kurung, lalu kasih tutup absolut. Nah, sehingga hasilnya adalah, pasti ini positif, karena dua-dua angka di sini adalah positif. 0,292 dikali dengan 0,174, hasilnya adalah 0,050808. Nah, sekarang kita bandingin. Pengaruh langsungnya adalah 0,084. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya adalah 0,050808. Nah, kita bandingin sekarang. Lebih besaran yang mana? Lebih besaran pengaruh langsung atau lebih besaran pengaruh yang tidak langsung? Nah, ternyata pas kita lihat, yang lebih besar adalah pengaruh langsungnya. Maka sebab itu, pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung. Nah, kalau misalnya pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung, maka yang tidak dapat ditolak adalah HO. Nah, HO tidak dapat ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah, tidak terdapat pengaruh secara langsung olahraga terhadap nilai melalui tidur. Nah, itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua adalah, hal ini menunjukkan bahwa si tidur ini bukan merupakan variabel perantara. Nah, jadi kesimpulannya, tidak terdapat pengaruh secara tidak langsung olahraga terhadap nilai melalui tidur. Hal ini menunjukkan tidur bukan merupakan variabel perantara. Oke, teman-teman bisa kerjakan untuk soal praktek di bawah ini. Jangan lupa dikumpulkan nanti sebagai nilai tugas. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di jam kuliah. Oke, sekian materi untuk materi moderasi dan juga intervening. Semoga teman-teman bisa mengerjakan ini dengan baik dan selamat mempersiapkan kuis dan juga UTS teman-teman. Terima kasih.